Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla batin wa ya ahla nawbati wa ya ahla nur. Hadirin jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan dan mentakdir kita untuk sama-sama bisa hadir kembali di majelis rutinan ini. Semoga duduknya kita di majelis ini membuahkan duduknya kita kelak di majelisnya Rasulullah, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala lan nalikane dawuh sapa rabbuka pangeranmu lil malaikati marang para malaikat, dawuh-dawuh ing dawuh niki, ini sak temene ingsun iku ja'ilun dat kang dadekake fil ardi ing dalem bumi khalifatan ing khalifah wong kang ganti. Yakhlufu tegese kang ganti sapa khalifah ni ing ingsun Gusti Allah fi tanfidi ahkami ing dalem ngelestarakake hukum-hukumku fiha ing dalem al-ard wa huwa utawi khalifah Adamu iku Nabi Adam. Qalu monggo padha ngucap sapa malaikat ataj'alu ana ta dadosake jenengan fiha ing dalem al-ardi man ing wong yufsidu kang bakal ngrusak sapa man fiha ing dalem al-ard bil ma'asi kelawan maksiat-maksiat wa yasfiku lan ngilikake sapa man ad-dima'a ing pira-pira getih ayyurikuha bil qatli kama fa'ala banul jan ila akhirih. Wa nahnu hale utawi kita nusabbihu iku maca tasbih sapa kita bihamdika kelawan muji jenengan wa nuqaddisu lan bersihake sapa kita laka marang panjenengan. Qala ay fa nahnu ahaqqu bil istikhlaf, monggo utawi kita ahaqqu iku luwih berhak bil istikhlafi kelawan nerima khilafah, nerima tugas penggantian tadi itu. Qala mongko dawuh sapa Allah, inni sak temen ingsun a'lamu iku
mudaneni mak ing perkara la ta'lamuna kang ora padha ngerti sapa sira kabeh. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya memberikan kenikmatan berupa kehidupan kepada manusia dan fasilitas hidup yaitu bumi beserta isinya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah awal kehidupan di muka bumi ini. Kehidupannya manusia itu dimulai dari mana? Maka di sini dimulai oleh Allah dengan firman-Nya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu wahai Nabi Muhammad berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah, yaitu orang yang mengganti, orang yang akan melestarikan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud khalifah di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah sudah berkata demikian, maka para malaikat bertanya, qalu, mereka berkata para malaikat, ataj'alu fiha, apakah engkau wahai Allah akan menjadikan di dalam bumi ini man yufsidu fiha, orang yang akan merusak di muka bumi ini dengan maksiat-maksiat, wa yasfikud dima, dan orang yang akan mengalirkan darah, saling membunuh. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak, sedangkan kami para malaikat, kami selalu membaca tasbih kepada engkau, selalu membaca takdis untuk engkau, yaitu memaha bersihkan engkau. Artinya para malaikat itu mereka merasa lebih layak untuk jadi khalifah, pengganti atau pengelola di muka bumi. Maka dijawab oleh Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, wahai para malaikat, sesungguhnya aku lebih tahu, aku maha tahu terhadap sesuatu yang kalian tidak tahu. Dan di situ ada hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini Allah menyebutkan sejarah pertama manusia. Allah yang menciptakan, maka Allah yang mengetahui sejarah yang asli awal mula manusia itu bagaimana. Kenapa sejarah Nabi Adam ini disebutkan pertama? Ya karena sejarah Nabi Adam ini adalah sejarah pertama bagi umat manusia dan akan terus menjadi pembahasan di setiap zaman. Siapakah pertama kali manusia itu akan terus jadi pembahasan, bahkan sampai sekarang muncul teori-teori yang macam-macam. Teori yang paling terkenal ya teori Darwin, yang sampai detik ini masih diajarkan di sekolah-sekolah, yang mana dalam teori tersebut intinya manusia adalah perubahan evolusi dari kera. Jadi asal mula menungso niku kera, al-keteu wal monyetu. Ini jelas sejarah yang dibuat-buat, teori yang tidak berdasar. Karena tidak kita jumpai saat ini ada satupun kera sing tentandung puting ngono sing berubah jadi menungso. Padahal mereka sudah hidup
ratusan bahkan mungkin ribuan tahun dari sejak dulu. Nyatane sampai saiki nek ten Tanjung Puting ya mboten enten kera sing dadi menungso, sitok ae ndak ono. Ya. Maka sejarah itu akan diceritakan sesuai versi orang yang buat. Dan itu bisa jadi adalah karangan hayalan dari yang buat sejarah tersebut. Maka di sini ditegaskan oleh Allah sejarah yang benar, ya ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah awal mula manusia yang benar adalah yang diceritakan oleh Al-Qur'an. Karena Allah yang menciptakan alam semesta, maka sudah jelas yang menciptakan tentu tahu seluk beluk awal mula apa yang dia ciptakan. Kemarin sudah dibahas wallahu bikulli syai'in alim. Yang namanya yang maha menciptakan, maka dia tahu yang awal itu mana, yang benar sejarahnya itu apa. Maka sejarah dari Al-Quran ini lebih bisa dipercaya kalau diselidiki dalam dunia modern. Bahkan menunjukkan kebenaran yang sudah tidak bisa dibantah lagi daripada teori-teori yang lain. Nah, kita umat Islam jelas beriman, percaya 100% manusia itu awal mulanya adalah Nabi Adam. Tapi untuk mereka di luar Islam bisa membuktikan sejarah ini benar enggak dari awal manusia itu adalah dari Nabi Adam, bisa dibuktikan secara ilmiah. Karena itu kita sebagai umat Islam langsung beriman, percaya cerita ini. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala memberitahu malaikat bahwasanya akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Yang dimaksud khalifah adalah khalifatur rahmah. Khalifatur rahmah, yaitu Allah menciptakan pengganti pengelola yang ditugaskan oleh Allah di muka bumi ini agar ajaran-ajaran Allah, rahmat Allah ini sampai kepada para hamba-hambanya, dimulai Nabi Adam hingga terus sampai Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya rahmat dan juga aturan-aturan yang bersumber dari Allah SWT ini bisa diterima oleh manusia. Karena menungso niku mboten mampu, tidak mampu menerima ajaran langsung dari Allah melalui perantara malaikat, tidak mampu. Akhirnya saking rahmatnya Allah pilih dari bangsa manusia yang paling hebat-hebat, yaitu para rasul, para nabi, sebagai perantara agar ajaran Allah ini bisa diterima oleh segenap manusia, dan rahmat Allah bisa tersebar ke seluruh penjuru, bukan hanya manusia tapi binatang dan lain-lain pun mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud khalifah di muka bumi itu. Kadang-kadang makna khalifah ini diartikan dengan arti yang sempit. Kata bakunya adalah khilafah. Khilafah itu sering diartikan kepemimpinan yang memakai hukum Islam. Kadang-kadang terlalu kebelabasan sehingga negeri Indonesia ini yang sudah seperti ini dianggap negeri togut atau negeri setan. Padahal ajaran yang diturunkan oleh Allah itu dalam syariat terbagi 4. Ada ajaran ibadat, tentang ibadah, itu diatur semua, dibawa oleh para rasul, bahkan Nabi Muhammad SAW, tentang ibadah secara zahir dan batin. Kemudian ada muamalat. Muamalat itu hubungan kerja, bagaimana cara kerja yang baik biar tidak terjadi kedzaliman di antara sesama manusia.
Kemudian yang ketiga, munakahat, pernikahan. Bagaimana kalau manusia itu ada laki-laki senang sama perempuan, itu caranya gimana biar halal, diatur. Terus kalau terjadi ketidakcocokan, biar enggak terjadi kedoliman, suami dolimi istri dan lain-lain, diatur cara bercerai yang baik dan seterusnya. Itu munakahat. Nah yang ketiga, jinayat. Jinayat ini hukum perdata. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran juga diatur sudah di dalam Islam. Nah di negeri kita Indonesia ini ibadat tidak diganggu, bahkan dijalankan. Ada Kementerian Agama. Munakahat, pernikahan juga sama. Muamalat, hubungan kerja kita juga dibebaskan, antara umat Islam dan lainnya bebas, boleh, nggak ada tekanan dari negara. Secara tidak langsung tiga ini sudah berjalan di negeri kita. Yang belum cuma satu, jinayat, yaitu hukuman ketika terjadi kriminal. Cuman satu aja, satu poin yang belum diterapkan di dalam negara kita, yaitu masalah jinayat. Maka tiga sudah ada, tinggal satu. Tinggal satu inilah yang jadi perjuangan oleh mereka orang-orang Muslim yang masuk ke politik. Kalau pengen menerapkan hukum Islam di dalam masalah kriminal, ya melalui jalurnya. Nanti bisa jadi kayak Aceh, kenapa niku daerah istimewa Aceh ini kan hukum Islam diterapkan di sana, tapi sesuai jalur. Tidak dibenarkan mengadakan pemberontakan terhadap negara yang sah, boten angsal. Nek pengen menerapkan hukum Islam sesuai dengan syariat Islam, tidak ada pertempuran, tidak ada pemberontakan, harus melalui jalur ini. Kalau pengen diperjuangkan oleh mereka orang-orang yang ahli politik, yang masuk DPR dan lain-lain, bisa membuat undang-undang tapi sesuai jalurnya. Memang sebenarnya semuanya sudah diatur dalam Islam. Nah, disinilah awal mula orang yang ditunjuk oleh Allah untuk melaksanakan ajaran Allah yang banyaknya ada 4 ini adalah Nabi Adam alaihis salam, terus sambung sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna khalifah. Kemudian ketika Nabi Adam itu diciptakan, Nabi Adam itu diciptakan, maka Jibril alaihissalam disuruh oleh Allah SWT untuk mengambil sari bumi dari seluruh penjuru bumi. Jadi permukaan bumi ini diambil sarinya oleh Jibril, dikumpulkan untuk diciptakan menjadi Nabi Adam. Saat Jibril mau mengambil itu semua, maka bumi meminta permohonan sama Jibril, bihaqillahi alaika la taf'al fa inni akhsha an yakhluqa min dalika khalqan ya'sillah, an yukhlaqa min dalika khalqan ya'sillah fa astahyi min rabbi. Wahai Jibril, sumpah demi Allah, jangan lakukan Jibril, jangan ambil tanahku wahai Jibril. Aku takut nanti kalau tanahku diciptakan jadi suatu makhluk atau manusia, kemudian nanti dia bermaksiat sama Allah, berarti ada sebagian dari diriku yang akan dimurkai oleh Allah. Jangan Jibril, aku malu sama Allah. Akhirnya Jibril balik. Ketika kembali, maka Allah ngutus malaikat Mikail sama untuk mengumpulkan tanah tadi itu, ngambil ke seluruh penjuru bumi. Maka Mikail pun dimintai oleh bumi, jangan Mikail, aku malu sama Allah kalau nanti dia maksiat, dia tercipta dari diriku. Balik akhirnya. Kemudian yang ketiga Allah ngutus malaikat Israel. Israel kumpulkan itu seluruh yang ada di bumi permukaannya. Makanya disebut Adam itu artinya orang yang diciptakan dari permukaan bumi. Akhirnya dikumpulkan sama Israel. Bumi ngerengek-ngerengek, jangan wahai Israel, ndak. Amrullahi aula min qaulik. Wahai bumi, mohon maaf ya, saya diperintah oleh Allah seperti ini, ngambil sari-sari tanah dari permukaan
permintaanmu tidak bisa kukabulkan karena perintah Allah jauh lebih berhak, jauh lebih utama untuk aku laksanakan. Akhirnya benar dikumpulkan itu oleh malaikat Israel. Lalu kemudian akhirnya Allah tanya sama Israel, Israel, kamu kok nggak seperti Jibril, Mikael dan lain-lain tadi? Umpama kamu balik kan ya enggak apa-apa, saya enggak marah juga. Wahai Allah, saya melihat ra'aitu amraka aujaba min qauliha. Saya melihat perintahmu lebih utama aku laksanakan daripada permintaan bumi, ya Allah. Oh, berarti kamu tegas. Bagus. Wes, kalau begitu tanah yang kamu kumpulkan itu akan aku ciptakan suatu makhluk, nanti anak turunnya aku tugaskan kamu, malaikat yang tegas yang akan mencabut nyawa mereka. Itu awal mula penciptaan Nabi Adam dan awal mula malaikat Israel ditugaskan untuk mencabut nyawa karena dia tegas, tegel gitu, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Adam diciptakan. Sebelumnya di muka bumi ini ada makhluk yang namanya Banul Jan. Banul Jan ini makhluk yang terlebih dulu diciptakan oleh Allah, ditaruh di bumi. Akhirnya Banul Jan ini membuat kerusakan, mereka saling bunuh dan seterusnya. Kemudian Allah SWT mengutus para malaikat yang dipimpin oleh pemimpinnya saat itu, yaitu Iblis. Iblis dulu kan kumpul sama malaikat, jadi pemimpinnya malaikat. Itu disuruh bawa tentara malaikat untuk menghabisi Banul Jan. Banul Jan diusir dari muka bumi ini. Ada yang mengatakan diusir di tengah pulau-pulau kecil atau lautan atau gunung-gunung. Tidak boleh menempati di tempat-tempat yang akan ditempati oleh Nabi Adam dan keturunannya. Nah, setelah itu, setelah diusirnya seluruh kaum Banul Jan itu tadi, bumi dibersihkan, baru Allah menciptakan Nabi Adam ini tadi. Nah, menciptakan Nabi Adam, dalam riwayat Nabi Adam di situ ketika sudah dikumpulkan tanah tadi oleh malaikat Israel, tanah itu diaduk jadi satu, kemudian didiamkan selama 40 tahun. Saat itu para malaikat yang jadi tentaranya Iblis tadi, mereka menghuni sementara, mengelola bumi. Jadi bumi ini yang kedua ditempati oleh para malaikat tadi, dihuni oleh para malaikat. Saat itu Iblis masih jadi pemimpin para malaikat. Dia kadang ke bumi, ibadahnya di bumi, kadang dia ibadahnya naik ke surga. Di Iblis itu ke bumi, ngontrol pasukannya yang ada di bumi. Setelah itu suatu ketika dia juga ke langit, ke surga, ibadah di surga. Karena dia memang pemimpin para malaikat, seakan-akan paling mulia saat itu. Akhirnya terjadilah kesombongan dalam diri Iblis. Saat Nabi Adam sudah dikumpulkan adonan tanah liatnya tadi itu, Iblis berkata sama malaikat yang jadi pasukan, "Hei malaikat, nanti kalau Allah ciptakan ini jadi khalifah di bumi, pengganti kalian, kalian mau taat apa enggak?" "Ya kami taat wahai pemimpin, kami taat apapun yang akan diputuskan oleh Allah." Iblis dalam hati dia mengatakan, kalau memang ini nanti diciptakan kok jadi bawahanku, ya nggak apa-apa, nanti akan aku binasakan dia. Tapi kalau dia lebih mulia dari aku nggak akan mau taat sama perintah dari Allah. Sudah mulai. Kenapa? Karena dia sombong. Singkat cerita, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkata pada para malaikat, "Wahai malaikat, aku akan menciptakan makhluk di muka bumi ini yang tak lain adalah manusia dari Nabi Adam alaihissalam." Nah, di situ akhirnya para malaikat bertanya, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima?" Wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang sama kayak Banul Jan kemarin? Banul Jan kemarin itu kan mereka membuat kerusakan di muka bumi, ya Allah, sebelum kami menempati di bumi ini. Yang engkau tugaskan kami untuk mengusir mereka itu. Apakah engkau akan menciptakan lagi makhluk seperti mereka yang akan bermaksiat? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman,
inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya wahai malaikat aku mengetahui, maha mengetahui apa yang kalian tidak diketahui. Artinya di sini para malaikat itu melihat secara zahir, tapi Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Dengan diciptakannya Nabi Adam ini nanti akan lahir anak cucunya, yaitu para nabi, para rasul, orang-orang soleh hingga hari kiamat. Maka dari keturunan Nabi Adam ini orang-orang soleh itu cukup menjadi kemuliaan bagi bangsa manusia. Di ayat ini juga ada pelajaran bahwasanya memang nanti khalifah di muka bumi ini alias manusia ini itu nanti ada yang taat, ada yang maksiat, tapi yang taat, yang baik jauh lebih banyak daripada yang bermaksiat. Artinya manusia ini nanti ada yang bermaksiat, ada yang taat, tapi kebanyakan dari mereka hebat-hebat karena ada para nabi, ada para rasul. Bahkan disebutkan andaikan keturunan Nabi Adam itu yang soleh, yang taat, cuman Nabi Muhammad sudah cukup menjadi alasan untuk diciptakannya bangsa manusia. Mulianya manusia, apalagi ada para nabi yang begitu banyak, apalagi ada para wali yang begitu banyak, apalagi orang-orang soleh di setiap zaman, bahkan sampai hari kiamat akan ada itu keturunan Nabi Adam yang soleh-soleh, yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh sebagian ulama, memang pertama kali manusia yang diciptakan secara dohir, secara jasad, ayah manusia adalah Nabi Adam. Bahkan disebutkan Nabi Adam itu diambil sari-sari bumi itu sebanyak 60 sari bumi, sehingga keturunan Nabi Adam itu ada 60 watak. Beliau Nabi Adam itu ketika sudah diciptakan diberi umur oleh Allah tis'ami'atin wasittin, 960 tahun, 960 tahun dikasih umur panjang. Dan beliau tidak wafat kecuali melihat anak turunnya yang berjumlah mi'ata alfin, berjumlah 100.000 keturunan yang telah memakmurkan bumi ini dengan berbagai macam kemakmuran. Jadi Nabi Adam ini panjang umur sampai 160 tahun, sampai melihat keturunannya itu ada 100.000 keturunan. Secara jasad memang Nabi Adam adalah ayah dari manusia, akan tetapi secara ruh, secara batin, ayah dari manusia adalah ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Maulid Simtud Duror itu disebutkan, akhbirni an awali syai'in khalaqahullahu qoblal asya. Sahabat Jabir berkata, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu siapa? Nur Nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diciptakan pertama kali oleh Allah adalah nur cahaya Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ulama mengatakan, fa inni wa inni kuntu bna Adam suratan wali fihi ma'nan syahidun bi ubuwati. Maka sesungguhnya aku atau kita manusia ini secara dohir ayah kita pertama memang Nabi Adam, tapi secara batin pertama kali manusia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kesimpulan. Pertama, sejarah awal mula manusia di Al-Quran tegas adalah Nabi Adam alaihis salam, bukan teori Darwin atau lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, manusia ini walaupun ada yang bermaksiat, tapi cukup menjadi kemuliaan manusia karena ada Nabi Adam, ada nabi-nabi. Itu puncaknya ada Nabi kita Muhammad SAW. Ini nilai plus buat bangsa manusia, mengungguli makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, jangan sampai sehebat apapun kita merasa lebih mulia dari siapapun. Lihat ini nanti
iblis itu pemimpin malaikat, tapi nanti setelah ini bagaimana riwayatnya? Yang begitu hebat prestasinya itu ternyata akhirnya dia jadi makhluk yang hina. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita tiru bagaimana para malaikat itu tunduk patuh dengan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka jadi makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita manusia, jika ingin mulia maka tiru bagaimana para malaikat tunduk patuh kepada penciptanya, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.